Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan lonceng. Pemirsa, kembali lagi tentunya di Dokter Kito bersama Kito Sehat. Nah dokter, terkait dengan pengendalian diri nih, seberapa kuat sih mungkin diri kita tuh bisa mengendalikan dari trauma itu sendiri? Oke, ada namanya itu coping mechanism ya, atau self defense. Jadi pertahanan diri kita untuk menghadapi rasa takut, trauma, rasa-rasa yang rasanya tidak diinginkan seperti itu. Itu tiap orang beda-beda. Jadi makanya jika ada si A, si B, si C dipaparkan dengan stresor yang sama, itu resultnya nanti stresnya setiap A, B, C personal itu berbeda, karena setiap orang dia punya kemampuan masing-masing terhadap self defense-nya. Itu tergantung apa, nanti banyak faktor ya. Salah satunya memang ada yang genetika, yang kedua ada faktor didikan saat masa kecil, yang ketiga faktor support lingkungan sosial keluarga. Jadi memang tidak bisa kita nilai 1, 2, 3 dalam bentukan angka ya, tapi memang tiap orang itu berbeda seperti itu. Baik dokter, tapi sebelumnya mungkin aku mau beralih ke dokter Wenti dulu nih, terkait kalau orang itu kan trauma pasti memang berbeda-beda tadi seperti kata dokter Junia. Nah tapi untuk orang-orang yang sedikit problematik nih, itu seperti apa dokter? Apakah memang sebenarnya dia merasakan hal tersebut, ataukah mereka hanya bertindak berlebihan saja merespon dari sesuatu hal itu? Oke, problematik artinya mereka yang ingin mencari perhatian mungkin. Nah, jadi memang tadi ya, nggak bisa untuk kesehatan mental seseorang itu kita nggak bisa samaratakan, karena memang case by case terlihat dari bagaimana kondisi lingkungannya, bagaimana pola asuhnya, kemudian bagaimana support sistemnya, lalu bagaimana keadaan kondisi agamanya juga perlu ya. Jadi keimanan seseorang itu juga mempengaruhi. Nah, jadi untuk orang yang pura-pura misalnya itu bisa terjadi, tapi tidak akan sampai ke PTSD, karena kalau untuk PTSD sendiri memang akan ada triggernya, yaitu sebuah kejadian yang traumatis, yang tadi gejalanya nanti akan bisa seperti adanya flashback. Kalau misalnya ya dia trauma ketika di jalan raya, misalnya di jalan raya tertentu, ketika dia lewat sana dia akan berani. Nah itu udah masuk ke PTSD biasanya. Nah kalau untuk orang-orang yang mencari perhatian itu biasanya mereka membutuhkan validasi sih, atau pengakuan dari orang-orang. Nah itu tidak akan mengganggu aktivitas sehari-hari biasanya. Baik, tapi hanya dibuat saja ya dokter. Baik dokter Junia, silakan dokter untuk lanjut. Oke, ini patofisiologi stres pasca trauma, artinya gimana sih dari awal terjadinya stres atau trauma sehingga akhirnya jadi PTSD ini. Nah, awalnya dia sebenarnya mempengaruhi sistem saraf. Dahulu sebelum saya belajar tentang hal ini, saya mikirnya kayak orang itu cari perhatian atau apa. Tapi setelah semakin kesini kita semakin paham bahwa ternyata seseorang itu memang dipengaruhi oleh perubahan neurokimia tubuhnya. Begitu, makanya nanti pada fase tertentu perempuan tuh kok lebih sensitif sih, gitu. Kok ibu hamil tuh lebih sensitif sih, semuanya karena fungsi otak dan sistem saraf dan neurokimia otaknya seperti itu. Jadi kita lebih bisa memaklumi, oh ternyata seseorang ini bukan jahat ya, memang kadang memang tipikal kepribadiannya seperti itu, memang dia butuh bantuan sebenarnya. Seperti itu. Rata-rata yang misalnya tadi Viva bilang ya, orang itu agak problematik, biasanya memang ada gangguan kepribadian kah, gangguan mental kah, yang sebenarnya butuh pengobatan, butuh pendampingan, tetapi kadang tidak terdiagnosis seperti itu ya. Nah awalnya ini pertama trauma dulu. Nah saat trauma ini biasanya respon stres akut dulu. Normalnya cuman batas stres akut aja, tidak berkelanjutan. Nanti muncul aktivasi saraf. Nah, saat aktivasi saraf ini berlebihan, amigdala dan hipokampusnya, akhirnya terjadi perubahan neurokimia. Nah, neurokimia yang bagaimana? Pelepasan hormon stres. Hormon stres itu seperti hormon kortisol dan norepinefrin. Nah, saat hormonnya dilepas, akhirnya muncul gangguan fungsi. Gangguan fungsi prefrontalis cortex ini akhirnya ada ke otak yang bagian mengatur emosi terangsang nih, akhirnya muncullah PTSD, di mana gejala PTSD ini muncul sebagai hasil perubahan saraf dan neurokimia begitu. Kenapa ya kalau dulu ya nenek-nenek kita atau orang tua kita kalau gila tuh bilangnya kayak gini, sebenarnya bukan gila tapi memang ada gangguan neurokimia di otaknya terganggu seperti itu. Secara organ dia masih oke, masih normal, tetapi neurokimianya kadang yang tidak stabil atau terganggu, baik dia kekurangan ataupun kelebihan. Harusnya kalau di manusia normal itu stabil ya.
Oke, ini biokimia otaknya, ini gambaran otak ya. Mungkin pemirsa di rumah kalau lihat gambarnya, pusing itu gambarnya kok kayak keong gitu-gitu ya. Oke, ternyata di otak kita ada banyak sekali neurotransmitter. Nah, contohnya yang berperan dalam PTSD itu ada norepinefrin. Nah, norepinefrin ini fungsinya sebagai perhatian dan respon stres. Nah, perannya dalam PTSD saat dia meningkat pelepasannya, muncullah kecemasan. Karena dia lebih aware nih, biasanya kalau norepinefrinnya keluar dia lebih kayak waspada, kemudian bisa respon terhadap stres. Setelah itu ada hormon dopamin, biasanya kita kenal untuk motivasi dan kesenangan. Jadi kalau kita happy, biasanya aku makan, kalau di medsos ya terdengar aku makan coklat biar dopaminku meningkat. Sebenarnya apa sih dopamin itu? Dia sebagai neurotransmitter sebagai untuk motivasi dan kesenangan. Nah, dalam kasus PTSD jumlahnya itu menurun. Begitu, sehingga menyebabkan anhedonia, begitu ya. Setelah itu ada serotonin. Nah, serotonin ini untuk mood dan tidur. Kalau pemirsa di rumah lihat di suplemen-suplemen sekarang tertulis kadang serotonin seperti itu ya. Nah, saat ini tidak seimbang, dia bisa menyebabkan depresi dan gangguan tidur. Gangguan tidur pun seperti lingkaran setan, saat terganggu dia juga bisa menyebabkan kualitas hidup menurun. Saat kualitas hidup menurun bisa memicu depresi juga dan terus berputar. Kemudian ada glutamat. Nah, glutamat ini untuk belajar dan memori. Nah, biasanya kalau di suplemen-suplemen untuk fungsi otak ada tulisannya glutamat gitu ya. Kalau dia berlebihan, dia menyebabkan kilas balik. Artinya sesuatu yang harusnya itu di memori kita udah deep, udah paling bawah gitu. Saat dia meningkat, akhirnya dia muncul lagi tuh, keingat lagi, terulang lagi memori atau flashback kejadian-kejadian traumatis yang sebelumnya mungkin sudah jarang diingat, udah hampir terlupakan. Seperti itu. Oke. Nah, setelah mengalami traumatis, biasanya normal untuk merasa takut, sedih, atau cemas. Jadi rasa takut, sedih, cemas itu normal selagi dia fase akut, artinya responnya tidak berlebihan, jangka panjang waktunya juga tidak berlebihan seperti itu. Jadi sedih nih, misalnya ada keluarga yang meninggal, kita sedih 1, 2, 3 hari itu normal selagi tidak berlebihan dan tidak berkepanjangan. Nah, Baik, nah, sebelumnya itu dokter, terkadang nih ya banyak sekali orang-orang yang salah satunya tadi ketika mengalami baik bencana atau mungkin kehilangan dan sebagainya, ketika kejadian mereka tidak merasakan apapun ya dokter. Tapi pasca itu mereka bisa tiba-tiba merasakan kayak gejala-gejala yang dokter sebutkan tadi. Itu apakah memang ada delaynya dokter dari kecemasan ini sendiri, ataukah memang biasanya responnya itu langsung nih dokter? Tapi tahan dulu, nanti kita akan kembali lagi tentunya setelah jeda pada berikut ini, tetap di Dokter Gitu.